belum memenuhi syarat. Ah, Jadi tetap masih proses. masih proses. Apabila ya kak memang memenuhi syarat untuk pemberhentiannya, nah, baru pemberhentian perangkat tiup. Nah, ini kan dalam aturan kan bukan karena berdasarkan keputusan dengan DPT ataupun dengan yang lain. Ini mengacu ke peraturan menteri. Iya. Peraturan menteri ini kan nanya item lain kak, hanya karena dia tidak bisa bekerja atau jasa Faktor tidak usia. lengkap, atau faktor usia, atau dia sakit tidak bisa menunaikan tugas. Di bawah itu kan masih banyak. Jadi Salah satunya ini, tetapi jadi- kan yang lain masih banyak, termasuk dia tidak bisa patuh dengan pimpinan, terus tidak bisa menjalankan tupoksinya dengan benar, kan banyak. Nah ini yang harus dikaji. Makanya kalau nanti memang terbukti, ya kan, baik itu pihak kecamatan, kabupaten menimbang berdasarkan apa dia diberhentikan, kalau memang tidak layak ya silakan. Yang penting kan ya karena begini loh, kalau pada waktu-waktu yang lalu itu kan peraturan itu kan belum turun. Peraturan ini kan baru turun tahun 2021 akhir. Peraturan yang memang perangkat tiup itu harus betul-betul menguasai bidangnya. Kalau zaman sebelum itu kan belum ada peraturan itu. Yang penting pekerjaan pemerintah tiup itu selesai, tidak harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sekarang kan peraturan itu kita sama-sama tahu, turunnya peraturan itu di akhir 2021, ya kan? Oh iya, kembali dia tidak menurut daripada pimpinan, dia sebagai kaur atau kasih tidak menurut daripada pimpinan Kepala Tio. Apakah Pak Kepala Tio pernah memberi dia surat peringatan SP baik pun 1, 2, dan 3? Estano itu kayak jelas. Artinya layak dan tidaknya dia diberhentikan itu kita tetap ikuti proses saja. Kalau memang prosesnya dia menurut peraturan dia memang tetap harus bekerja, tetap masih bisa bekerja, ya silakan, gitu loh. Karena kita ini taat peraturan. Nah, yang jadi janggal kita juga Pak, menurut keterangan Pak Ibrahim, surat Pak Kepala Tio Samsudin terbit pada tanggal 1 Januari 2022, sedangkan surat itu disampaikan tanggal 17 Januari 2022. Sedangkan rapat mengenai aparatur Tio itu tanggal 14. Kenapa surat itu tidak disampaikan? Kita kemunduran diri, nggak ada masalah lagi kan. Makanya adanya masalah ini kan karena beliau itu tidak siap untuk mundur. Nah, sementara saya mengajukan surat untuk pemberhentian dia, simpulnya masalah ini kan gitu loh. Makanya keputusannya ya kita serahkan sama yang lebih mempunyai wewenang, karena kepala sekarang tidak punya wewenang penuh untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat kan, karena aturan baru ya. Sekarang kita serahkan dengan yang lebih mempunyai wewenang kan gitu loh. Kita tunggu dulu. Nah, untuk Pak Kepala Tio sendiri apakah sudah menerima surat rekom dari Pak Camat mengenai disetujui ataupun tidaknya Pak Ibrahim? Yo, kalau untuk sementara ini kan belum disetujui. Ini makanya masih belum selesainya masalah ini. Kalau udah Pak Camat setuju, udah selesai masalah ini, urusannya bukan sama saya lagi, udah sama Camat kan. Karena Pak Ibrahim ini belum disetujui Pak Camat, ya maka ini kan masih tarik ulur gitu loh, belum ada kesimpulan. Makanya saya juga kan mau Pak Ibrahim mau ngantor, mau masih kerja ya itu hak dia, karena saya belum dapat rekom dari Camat bahwa dia itu harus berhenti. Kalau yang 6 sudah selesai.
Oh, jadi intinya ini belum ada keputusan yang tetap. Belum ada, kita tunggu keputusan Pak Camat dulu kan. Tetap selesai pilihan baju bilangnya, ya kan? Kau tunggu ya urus dulu. Laju menyatakan bahwa tena segadu gak gaduh lah, ya kan? Tanah yang bekerja sama dengan baik, yang majukan kampung itu sama-sama. Selesai sebenarnya awal. Jadi berarti Bahkan Abah Hemat ada jauh kan, ngadepnya. Bah, tanah itu kan mati kak menai apa yang bilangnya. Lahir ke jalan keluar serta baik. Adalah kau kan adik kau, ya kan? Oh. Sekarang mengundurkan diri. Lama sekarang mengundurkan diri kan selesai masalah itu. Mak kok problem itu lagi nih, Wak. Hanya surat pengunduran diri sekarang saya menentukan. Adik dapat bekerja, jadi ram cukup hidup-hidup rapi, banget, dinah ulun ram banget. Nah, ya mak siap, ya pagun yo aku kerja tu. Ya dia pun kena ram dengar keputusan. Kan gitu. kembali ke masalah Pak Kepala, masalah seperti apa? Tolong dijelaskan. Apakah ini dikarenakan unsur politik karena pernah menjadi lawan Pilkada 2021-2027 sehingga itu berdampak ke urusan pribadi bukan urusan kantor? Coba jelaskan Pak permasalahannya. Ini bukan masalah loh. Artinya bukan lain masalah. Laman ram jawat ini, ya walaupun mak masalah ya kan, namun ram kejak berlawanan ya kan, pasti sejelasnya kan, namun musuh politik ya kan. Saya pun tidak menganggap musuh. Berarti itu hanya asumsi Pak Palotio, berarti belum tentu Pak Brahim mempunyai pemikiran itu. Nyak pun menganggap musuh, mak pikiran musuh mau. Nah. Ya lama lewat masalah. Kak kasus buat masalah. Jadi dah lama artinya intinya sekarang ini kita nggak usah ngomong panjang lebar lah. Kita tinggal nunggu keputusan sejak kecamatan. Karena salah satu syarat pemberhentian perangkat TIO itu adalah mendapatkan rekomendasi camat. Lama rekomendasi camat itu dengan deal bahwa Pak Brahim tetap bekerja, tetap tidak diberhentikan, ya silakan. Siapa yang bisa melawan peraturan? Berarti menurut Pak Palotio sendiri bisa selesai dengan Pak Camat berarti? Ya bisa. Bisa. Sedangkan posisi beliau sekarang ini ya jelas orang pasti tahu, publik juga sudah tahu bahwa dia telah diberhentikan. Jadi gini, yang lebih tepat itu kan surat pemberhentian itu kan bisa dikatakan usulan, surat usulan pemberhentian perangkat TIO, ya kan? Yang namanya surat usulan pemberhentian itu salah satu syarat untuk memberhentikan perangkat. Setelah surat usulan dari desa itu, dari kepala TIO itu diajukan ke camat menyetujui, maka berhentilah perangkat itu. Sekarang karena kita masih ngambang, masih belum punya keputusan, kita tunggu keputusan. Kalau kamu memang mau ini, silahkan ke camat. Oh, berarti sifatnya pengajuan ke camat dulu Pak. Berarti Iya. bukan mengeluarkan surat pemberhentian dulu. Iya, itu kan pengusulan pemberhentian. Ya, kalau dia itu surat pemberhentian, ya berarti tanpa harus rekomendasi camat. Cukup surat pemberhentian saya, dia harus berhenti. Ngapain kita nunggu rekomendasi camat? Karena dia harus ada rekomendasi camat, maka itu namanya surat pengusulan. Berarti kan surat pengusulan pemberhentian perangkat TIO sebanyak 7 orang. Dasarnya ini 7 orang ini kan. Nah, yang masih belum di ACC camat itu Pak Brahim, karena menurut Pak Camat itu belum memenuhi syarat. Jadi surat yang diterima Pak Brahim itu dengan kop pemberhentian itu apakah pemberhentian atau memang cuma usulan juga Pak? Karena kami baca di sana itu pemberhentian bukan usulan. Yang kami anggap usulan itu adalah ke kantor camat. Sedangkan surat ini kami lihat di kantor camat itu tanggal 2 bulan 2 2020 sudah terbitnya duluan surat pemberhentian Pak Brahim tanggal 1.
bulan 1 2022. Sedangkan itu kami lihat yang dikirim sama Pak Brahim ke kami itu tanggal 2 bulan 2 2022. Berarti sudah duluan pemberhentian dong suratnya daripada untuk usulan. Ya, Berarti bukan sekedar usulan lagi, berarti kalau menurut kami berarti itu Pak sudah pemberhentian. ya memang aturannya seperti itu. Makanya kita semuanya ini kan peraturan baru ini kan, kita juga kan masih serba, ya namanya masih baru peraturan itu kan. Bahkan saya itu masih mending seperti itu. Ada yang sudah melantik kan gitu loh, dia belum memberhentikan, belum mengusulkan pemberhentian ke camat, dia sudah melantik perangkat yang baru. Kalau kita ini kan masih melalui prosedur, cuman hanya selip-selip seperti itu, ya namanya wajar. Slip Pak ya. Nah, kembali yaitu tadi Pak, sebelum ada penyelesaian rekomendasi dari camat mengenai Pak Brahim itu harus seperti apa di Tio? Apakah dia harus ngantor? Jangan nanti menjadi suatu alasan karena Pak Brahim ini tidak ngantor. Silakan aja kalau dia masih mau menjalankan tugas, ya silakan saja. Saya juga misalnya, kalaupun dia memang keputusan dari kecamatan yang tidak berhenti, ya saya juga tidak masalah itu. Jadi artinya dia masih mau aktif kantor, ya silakan. Kita tunggu sampai keputusan itu turun. Kira-kira kapan Pak? Nanti saya konfirmasi dulu dengan camat. Berarti belum ada surat yang diberikan kepada Pak Camat, pada Pak Palotio seperti apa yang telah diberikan pihak kecamatan dengan Pak Brahim. Sudah ada. Sudah ada. Nah, kalau memang sudah ada, kan semua sudah jelas Pak aturan. Kan semua sudah jelas Pak aturan. Kenapa Pak Palotio tidak mengambil tindakan untuk mencari jalan tengahnya? Bukan berarti Pak Kepalo belum menerima, sudah menerima. Pak juga tanggal berapa suratnya juga udah hilang. Oh, sudah hilang. Dokumen berarti termasuk kalau kata Pak Camat dokumen negara berarti. Apa di tempat cari sana, apa di kantor. Nah, setelah Bapak menerima surat tersebut, kira-kira apa tanggapan Pak Kepalotio? Karena itu sudah jelas Pak, menurut kami itu bukan belum menerima. Sudah menerima berarti sudah mengetahui, sudah jelas. Jelas. Cuman kan sekarang kita ini peraturan baru ini kan kita belum tahu. Sebenarnya camat ini mengatakan dia belum layak itu kan karena 4 item, sedangkan bukan 4 item pemberhentian perangkat itu banyak, alasannya pemberhentian itu banyak. Di peraturan menteri coba dibaca, bukan hanya 4 item, ada 10 lebih kalau nggak salah. Kalau memang Pak Kepalo sudah mengetahui ada 10 item, kenapa punya Pak Brahim cuma 1 item? Hanya saya lihat tidak memenuhi tupoksi. Ya itu kan salah satunya. Nggak mungkin kalau orang itu mau melanggar 10 item itu kan nggak mungkin kan. Seperti yang 6 orang kan, karena tidak memenuhi syarat dia ijazahnya tidak lengkap. Ada yang umurnya sudah lewat. Oke Pak, sudah jelas kalau memang menurut Pak Palotio itu tidak memenuhi unsur tupoksi sendiri. Ya kembali yang saya sampaikan tadi, apakah rekomendasi Pak Camat tidak setuju dengan pemberhentian Pak Ibrahim itu, apakah belum cukup menurut Pak Kepalo sendiri? Ya, karena gini loh, peraturan itu kan peraturan menteri
dikuatkan dengan perpu, ya kan? Saya ini yang jelas masih konsultasi juga dengan hukum, ya kan? Kalau memang dari semua pihak itu memang sudah menyatakan seperti yang saya bilang tadi kan, memang keputusannya Pak Brahim itu tidak bisa diberhentikan karena dia belum layak untuk diberhentikan, ya silakan. Karena di atas camat kan masih ada, kan gitu loh. Misalnya dinas apa Pak? Seperti dinas PMD, hukum, inspektorat, dan itu juga pihak-pihak yang harus memang tempat kita harus berkonfirmasi juga. Nah, kalau memang kata mereka memang sudah keputusan camat itu memang sudah layak, betul ya sudah, kan gitu loh. Jadinya yang jelas itu gitu loh. Kita tinggal nunggu beberapa waktu aja lah. Keputusannya memang semua pihak sudah menyatakan itu ya sudah. Tapi Pak Brahim tetap harus kantor berarti Pak ya? Silakan. Jadi Yang gaji kan dari Pemda tuh. Ya silakan. Kalau dia memang masih belum berhenti kan, pemberhentiannya itu memang belum di ACC, berarti kan dia masih punya hak di situ ya, silakan. Gitu. Hak dia itu. Dia bukan gaji pribadi kan, gaji dari pemerintah. Iya, masih ada perpanjang. Sampai tanggal berapa, Pak? Kayaknya sekitar 5 hari lagi lah habis perpanjangan waktu. Udah berjalan 3 hari kalau nggak salah perpanjangan. kira-kira kendala apa Pak? Kok masih diperpanjang? Yaitu instruksi dari kecamatan, karena tio-tio yang lain mungkin masih belum memenuhi pendaftar. Karena penjaringan perangkat tio itu kalau dia 5 orang minimal pendaftar terus 10 orang. Mungkin ada yang belum lengkap, belum memenuhi kuota. Kalau kita sudah sebenarnya sudah ada 14 pendaftar. Tapi masih diperpanjang. Masih diperpanjang karena kita ngikut yang lain. Nanti nanya, silakan nanti kak guna kesalahan ke. Berarti kami cuma kalau sudah olahraga itu, mampu sudah lagi itu. Kalau sudah unut kesalahan, tidak. Kata tiga digas kalau mau mekau nanti urus kan. Bukan cari kesalahan Pak Palo. Yang Kita penting ini kan, sebagai Mak, dari awak media lawan melakukan intinya kontrol kan sosial. istilahnya memberitahu. Nanti mak heno. Ini kan sudah memberitahu. Ya, itu kan Tapi ini berarti faktor kami bukan tidak memberitahu, sengaja. mempermasalahkan. Memberitahu dengan mempermasalahkan itu Kita beda. kan tujuan kita kan ke sini untuk klarifikasi masalah. Kalau yang tadinya Aparatur belum tahu kita dikasih tahu, diberhentikan secara ya sepihak. kan? Kami akan Kan tahu. tidak sengaja melihat. Silakan Itu nanti. tugas dari jurnalis seperti itu. Apa yang dilihat, apa yang didengar itu yang kita tuliskan. Nah, makanya kita ke sini untuk mempertanyakan permasalahan itu. Jadi Pak Kepalo ini berarti menganggap kami sebagai wartawan berarti mencari masalah Pak Cari ya? masalah. Ini kan mesti kan lain menunjuk pandai, woi. Gas subsidi itu nggak bisa dipakai Pak kepada desa. Sampaikan dengan anak buahnya, ya kan kita sampaikan. Kami kan konfirmasi Pak. Sudah tugas kami sebagai wartawan. Oke kawan-kawan,